Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a alal huda wa dalalata alal khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Kembali kita melanjutkan bacaan kitab Marakil Ubudiyah, syarah kitab Bidayatul Hidayah. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihima fid daraini. Allahumma amin. Walakin yanbaghi ayyutlabu lakal ibadatu ma'al ilmi wa illa kana ilmuka haba'an mansura fa innal ilma bimanzilati syajarati wal ibadatu bimanzilati samratin min samariha min samaratiha. Walakin yanbaghi, dan akan tetapi seyogyanya, ayyutlabu artinya dituntut bagi engkau al ibadatu mal ilmi, beribadah berserta ilmu. Jadi dituntut, dianjurkan kita untuk beribadah dengan ilmu. Wa ila kana ilmuka haba'an mansura, dan jika tidak, artinya ilmu tanpa ibadah, kana ilmuka haba'an mansura, adalah ilmu engkau seperti bulu-bulu yang bertebaran. Fa innal ilma bimanzilati syajarati, maka sesungguhnya ilmu pada posisi pohon. Wal ibadatu bimanzilati samratin min samaratiha, sementara ibadah itu pada tempat buah dari buah-buahnya pohon. Fayajibu alaika awalan an ta'rifal ma'buda thumma ta'buduhu, maka wajib bagi engkau pertama bahwa engkau mengenal siapa yang disembah, apa yang disembah. Thumma ta'buduhu, kemudian engkau menyembahnya. Jadi kewajiban yang pertama bagi kita adalah mengenal siapa yang disembah. Setelah kenal siapa yang kita sembah, lalu kita menyembahnya. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu bi asma'ihi wa sifati dzatihi wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'tihi. Dan bagaimana caranya engkau menyembah zat yang tidak engkau mengenalnya dengan nama-namanya dan sifat zatnya, dan apa-apa yang wajib bagi dia dan apa-apa yang mustahil pada sifat-sifatnya. Bagaimana lantasnya, bagaimana cara kita akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sementara kita tidak kenal dengan nama-namanya, tidak kenal dengan sifat-sifatnya, tidak kita mengenal apa yang wajib bagi dia, apa yang mustahil pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban yang pertama bagi kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nama-nama, sifat-sifatnya, dan apa yang wajib dan apa yang mustahil juga bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Farubbama ta'taqidu fihi wa fi sifatihi syai'an mimma yukhaliful haqqah, maka terkadang engkau meyakini pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala syai'an mimma yukhaliful haqqah, sesuatu daripada menyalahi kebenaran. Fatakunu ibadatuka haba'an mansura, maka adalah ibadah engkau itu bulu-bulu yang bertebangan. Wa dzalika bi an ta'rifa anna laka ilahan aliman qadiran muridan hayyan mutakalliman sami'an basiran munfaridan bil qidami an kulli muhdatsin. Dan demikian itu, yakni cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala seperti engkau mengetahui bahwasanya engkau memiliki Tuhan yang maha alim, yang maha kuasa, yang maha menghendaki, yang maha hidup, mutakaliman, yang maha berbicara, sami'an basiran, yang maha mendengar lagi maha melihat, munfaridan bil qidami an kulli muhdatsin, tersendiri
dengan kidam dari setiap yang baharu. Wahidan la syarika lahu muttasifan bi sifatil kamali munazzahan anin esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Ia bersifat dengan sifat yang sempurna dan dibersihkan dari sifat yang kurang. Wazawal, dan zawal hilang. Wadalalatil huduthi, dan dilalat hudus yang baru. Wa annahu arsala abadahu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan demikian cara mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan bahwasanya Allah telah mengutus hambanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawa rasuluhu shadiqu fima jaa bihi minal ahkami, maka dianya Sayyidina Muhammad merupakan utusannya yang jujur pada apa yang datang daripada hukum-hukum. Wa fima akhbara bihi min umuril akhirati, dan pada apa-apa yang ia mengkhabarkan daripada perkara-perkara akhirat. Kal hasri wan nasri wa adzabil qabri wa su'ali munkarin wa nakirin wa mizani wa sirati, seperti padang mahsyar, hari berbangkit, azab kubur, pertanyaan mungkar nangkir, mizan dan sirat. Wal jannati wan nari wal haudi wasyafaati wa ghairi dzalika, dan seperti surga, neraka, telaga dan syafaat, wa ghairi dzalik, dan lain-lain sebagainya. Tsumma yutlabu minka an ta'lama qabla syuru'i fi kulli syai'in ay amalin matlubin syar'an. Kemudian dituntut dari engkau bahwa engkau mengetahui sebelum masuk pada setiap sesuatu, artinya amalan yang dituntut syarak, annal hidayata, bahwasanya hidayah, allati hiya thamratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun, yang dianya hidayah merupakan buahnya ilmu yang dia memiliki permulaan dan akhir. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sebelum kita masuk di dalam beramal, terlebih dahulu kita mengetahui bahwasanya hidayah itu merupakan buah ilmu. Artinya hidayah tidak akan diperoleh tanpa ilmu. Ilmu dulu, baru setelah itu datangnya hidayah. Dan hidayah ini dia memiliki bidayah dan nihayah. Ada permulaan daripada hidayah, kemudian ada nihayahnya, ada akhir. Kemudian wa zahirun wa batinun, dia mempunyai zahir dan batin. Jadi hidayah juga ada zahirnya dan ada batinnya. Anal hidayata ay sulukat tariqi ilallahi ta'ala, bahwasanya hidayah artinya jalan menempuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati ya thamaratul ilmi laha bidayatun, yang dianya hidayah merupakan buahnya ilmu, laha yang baginya hidayah ada permulaan. Apa permulaan daripada hidayah? Wahya al-musammatu bisyari'ati wat tariqah, dan dianya permulaan hidayah yang dinamakan dengan syariat dan tariqat. Jadi permulaan daripada hidayah ini yang diistilahkan dengan syariat dan tariqah. Wa nihayatun, dan hidayah memiliki akhir atau yang disebut dengan nihayah. Wa ya al-musammatu bil haqiqati, dan dianya akhir daripada hidayah dinamakan dengan hakikat. Lianna haqiqata syai'i muntahahun wa iya thamratu syari'ati wa tariqati ma'an, kama qala Syekhul Islam. Karena sesungguhnya hakikat sesuatu ialah akhirnya, dan dianya hakikat merupakan buah daripada syariat dan tariqat secara bersamaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Wa thamratu tariqati faqat ala ma qalahu as-sawi, dan buahnya tarikat dan hakikat itu ialah buah dari tarikat saja, ala ma qalahu sawi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Sawi. Jadi terjadi khilaf di kalangan para ulama di antara Syekhul Islam dan Imam Sawi, apakah hakikat itu dihasilkan dari syariat dan tariqah atau dari tariqah saja.
Maka menurut Syekhul Islam bahwasanya hakikat itu terhasil atau diperoleh dari syariat dan tariqah secara bersamaan. Sementara menurut Imam Sawi mengatakan bahwa hakikat itu hanyalah buah daripada tariqat, bukan gabungan dari syariat dan tariqah. Wa zahirun wa batinun, dan hidayah memiliki zahir dan batin. Fa inna kulla batinin lahu zahirun wa aksahu, maka sesungguhnya setiap yang batin memiliki zahir, wa aksahu, dan kebalikannya. Jadi setiap batin ada zahirnya, setiap zahir ada batinnya. Fa syari'atu zahrul hakikati wal hakikatu batinuha, maka syariat merupakan zahirnya hakikat dan hakikat merupakan batinnya syariat. Hakikat syariat zahir hakikat, sedangkan batinnya adalah hakikat. Wahuma mutalazimani maknan, dan keduanya syariat dan hakikat itu tidak bisa terlepaskan keduanya secara makna. Fa syari'atun bila hakikatin atilatun, maka syariat tanpa hakikat itu atilah. Apa makna dari atilah? Ay khaliyatun minat thamarati, artinya sunyi daripada buah. Wal haqiqatu wa haqiqatun bila syari'atin batilatun, ay laghiyatun la khaira fiha wa la hasila laha. Sementara hakikat tanpa syariat merupakan batilah, ay artinya laghiyatun, artinya tidak ada faedahnya, la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya, wala hasila laha, dan tidak ada hasil baginya. Qala ba'duhum nazman min Buhril Basit, telah berkata sebagian mereka secara nazam dari Buhur Basit, balit tasawufu an tasfawa bila qadarin wa tatba'ul haqqa wal qur'ana wa dina wa an tura khashi'an lillahi muqta'iban ala dhunubika tulal dahri mahzuna. Bahkan tasawuf itu engkau bersih tanpa keruh, wa tatba'ul haqqa wal Qur'an, dan engkau mengikuti kebenaran dan Al-Qur'an dan agama. Wa antura khasian, dan engkau dilihat hal keadaan khusyuk kepada Allah Ta'ala, muqtaiban, wa antura khasyi'an lillahi muqtaiban ala dzunubika, dan bahwa dilihat engkau khusyuk kepada Allah, muqtaiban, yang bersedih hati, ala dzunubika, di atas dosa-dosamu, tulad dahri, sepanjang masa, mahzuna, lagi gundah gulana. Jadi dari tasawuf ini kata beliau bahwasanya tasawuf itu adalah bersih, engkau bersih tanpa ada kotoran, tanpa keruh. Dan tasawuf itu mengikuti kepada kebenaran Al-Quran dan agama. Dan engkau telah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sepanjang masa, yaitu bersedih hati terhadap dosa-dosa yang dilakukan dan penuh dengan gundah lana. Qala Sawi wa syari'atu hiya al-ahkamul lati kallafana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi jalla wa ala minal wajibati wal mandubati wal muharramati wal makruhati wal jaizati. Berkata Imam Sawi, dan syariat itu ialah hukum-hukum yang dibebankan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah jalla wa ala, berupa hal-hal yang wajib, yang sunnah, yang diharamkan, dan hal-hal yang dimakruhkan, dan hal-hal yang diperbolehkan. Jadi syariat itu menurut Imam Sawi, yang syariat itu adalah berupa hukum. Apakah berupa hukum yang dibebankan oleh Rasulullah SAW, berupa yang wajib, berupa yang sunnah, berupa yang haram, berupa yang makruh, dan berupa yang jaiz atau yang diperbolehkan. Wakilah ya al-akhdhu bidinillahi ta'ala wal qiyamu bil amri wan nahyu.
Sementara sebagian ulama dikatakan syariat itu ialah al-akhzu, mengambil agama Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan mengambil? Yaitu mengamalkan agama Allah Ta'ala, wal qiyamu bil amri wa nahyu, dan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Wa tariqatu yal amalu bil wajibati wal mandubati wa tark lil manhiyati wa takhalli an fudulil mubahati wal tariqatu, dan tariqah ialah mengamalkan yang wajib dan yang sunat, wa tarku lil manhiyati, dan meninggalkan segala larangan, wa takhalli an fudulil mubahati, dan melepaskan diri dari kelebihan-kelebihan perkara-perkara yang mubah, wal akhzu bil ahwat, dan beramal dengan yang yakin, kal wara'i, seperti wara', wa bir riyadati, dan mengambil latihan-latihan min sahrin, dari bertenggang malam, wa ju'in, dan lapar, wa sumtin, dan diam. Ini yang dikatakan dengan tariqah. Tariqah itu adalah amalan, mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, meninggalkan segala larangan, mengosongkan diri, membebaskan diri dari kelebihan-kelebihan berlebih-lebihan di dalam perkara-perkara yang mubah, kemudian mengambil sesuatu yang yakin seperti wara', kemudian mengambil latihan daripada berjaga malam, kemudian lapar, kemudian diam. Ini yang dinamakan dengan tariqah. Sedangkan syariat itu berupa hukum, sedangkan tariqah berupa pengamalan daripada hukum itu. Wal haqiqatu fahmu haqaiqil asya'i ka syuhudil asma'i wa sifati. Sementara hakikat adalah paham hakikat daripada sesuatu, seperti menyaksikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, wa syuhudiz zati, dan menyaksikan zat, wa asraril qur'ani, dan rahsia-rahsia Al-Quran, wa asraril man'i, dan rahsia-rahsia larangan, wal jawazi, dan kebolehan, wa ulumil ghibati, dan ilmu-ilmu yang gaib, allati la tuksabu min mu'alimin, yang tidak diperoleh ilmu tersebut dari guru. Wa innama tufhamu anillahi, dan hanya saja dipahami ilmu tersebut melalui langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan kamu furqan. Apa makna furqan? Fahman fi qulubikum, pemahaman di dalam hatimu. Ta'khudunahu an rabbikum, engkau mengambilnya pemahaman langsung dari Tuhan, min ghairi mu'alimin, tanpa perantara guru. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kamu. Ai bighairi wasitati mu'alimin, artinya tanpa perantara, tanpa media guru. Kama qala al-imamu Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu, man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam, barang siapa yang mengamalkan dengan apa yang telah ia ketahui, niscaya Allah akan memberinya ilmu apa yang belum ia ketahui. Jadi kata Imam Malik, man amila bima, orang yang mengamalkan apa yang telah ia ketahui daripada hukum-hukum, maka Allah akan memberinya ilmu yang belum ia pernah pelajari, yang belum pernah ia ketahui. Kandungan di dalam ucapan Imam Malik ini mengandung syariat, mengandung tariqah, dan mengandung hakikat. Fa'afada bihadhil kalimati asy-syari'ata wat tariqata wal haqiqata, maka memfaedahkan Imam Malik dengan kalimat-kalimat ini, man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam, asy-syari'ata wat tariqata wal haqiqah, kepada syariat, kepada tariqah, dan kepada hakikat. Fa syara bi qaulihi, maka mensyaratkan Imam Malik dengan ucapannya alima ila syariati, kepada syariat. Jadi kata alima yang ada dalam ucapan beliau itu mensyaratkan kepada syariat.
wa biqaulihi, dan dengan ucapannya amila ila tariqati, mensyaratkan kepada tariqah. Jadi man amila ini mensyaratkan kepada tariqah, sedangkan bima alima itu mensyaratkan kepada syariah. Wa biqaulihi warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam ilal haqiqah, dengan ucapannya Imam Malik kepada warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam mensyaratkan kepada hakikat. Jadi ucapan warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam ini isyarat Imam Malik kepada hakikat. Artinya di dalam ucapan Imam Malik man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam, ini mengandung 3 syariat, tariqah, dan juga kepada hakikat. Wala wusula laka ayyuhal saliku ila nihayatiha ayil ibadati illa ba'da ihkami bikasril hamzati ay itsbati bidayatiha, dan tidaklah sampai engkau wahai salik kepada puncaknya ibadah kecuali setelah ihkam, dibaca dengan kasar hamzah ihkam, artinya setelah kokoh permulaannya ibadah. Apa permulaan ibadah? Yaitu adalah syariat dan tariqah. Bi antasiha minkal bidayah, seperti bahwa salah dari engkau permulaan, allati yang dianya permulaan asyariatu syariat, ma'a mulazamatika beserta melazimkan engkau laha baginya syariat bil jadi dengan bersungguh-sungguh. Wala uthura bisa'il musallatsah ay la ilma, dan tidak usur. Bisa'il musallatsah dibaca dengan sa musallatsah, artinya dengan sa yang 3 titik. Apa makna dari la usura? Ay la ilma, tidak ada ilmu. Wa fi nuskhatin, dan pada sebagian naskah mengatakan la ubura bil ba'il muwahhadah, dibaca dengan ba yang 1 titik, artinya la murura ala batiniha, tidak bisa lewat di atas batinnya, illa ba'dal wukufi, kecuali setelah wukuf, artinya al musyahadati ala zahriha, setelah menyaksikan di atas zahirnya bidayah. Wa mathala ba'duhum asyari'ata bisafinah wa tariqata bil bahri wal haqiqata bil lu'lu'i fala yatahassalu lu'lu' illa minal bahri wa la yatawassalu ilal lujjatil bahri illa bisafinah. Dan merumpamakan sebagian mereka ulama dengan syariat, merumpamakan sebagian ulama kepada syariat dengan safinah kapal, sementara tariqah dengan laut dan hakikah dengan permata. Jadi para ulama merumpamakan syariat dengan kapal, tariqah dengan laut, kemudian hakikat adalah permatanya. Fala yatawassalu lu'lu'u illa minal bahri, maka tidak diperoleh permata kecuali dari laut. Wala yatawassalu ilal lujjanil bahri, dan tidak sampai kepada gelombangnya laut kecuali bisafinah dengan kapal. Wa mathala ba'duhum hadhihi thalathata bin narajil, mengumpamakan sebagian ulama akan 3 ini dengan buah kelapa. Jadi ada juga ulama yang merumpamakan syariat, tariqah, kemudian hakikat dengan buah kelapa. Fa syari'atu kal qasri zahiri, maka syariatnya seperti kulit luarnya. Wa tariqatu kal lubbi, sementara tariqah seperti isinya. Wal hakikatu kaduhni, sementara hakikat seperti minyaknya. Allazi fi batinil lubbi, yang ada di dalam isinya. Fala yatahassalu duhnu illa ba'da daqqil lubbi, maka tidak diperoleh minyak kecuali setelah mencabik atau setelah mengetok isinya. Wala yatawassalu ilal lubbi, dan tidak diperoleh, tidak sampai kepada isinya, illa bi khalqil kasri, kecuali dengan merobek atau dengan cara merobek kulitnya.
Wa yuqalu li syariati, dan dikatakan bagi syariat ibadatun, ibadah, walid tariqati ubudiyah, dan bagi tarikat dikatakan ubudiyah, walil haqiqati, dan bagi hakikat dikatakan ubudah. Jadi istilah syariat, tariqah, dan hakikat ada yang mengatakan kalau syariat itu diistilahkan dengan ibadah, kalau tariqah diistilahkan dengan ubudiyah, kalau hakikat diistilahkan dengan ubudah. Qala Abu Ali Ad-Daqqaqi, berkata Abu Ali Ad-Daqqaq, al-ibadatu lil awami minal mu'minin wal ubudiyatu lil khawasi wal ubudatu lil khasil khawas. Ibadah itu istilah bagi orang yang awam daripada orang yang beriman. Jadi orang awam dari kalangan orang-orang yang beriman yang rajin beribadah, maka disebut dengan al-ibadah. Wal ubudiyatu lil khawas, dan ubudiyah istilah bagi orang yang khawas, dan ubudah istilah bagi khasil khawas. Ini tingkat yang sudah tinggi. Wa qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, fasabiru ala muradillahi wa huwa hamilun nafsi ala masyaqqi taklifi li talabil jazai alaihi fi maqamil ibadah. Maka orang yang bersabar di atas apa yang dimaksud Allah, yaitu mendorong jiwanya di atas kesukaran-kesukaran taklif, di talabil jazai alaihi, karena mencari balasan di atasnya taklif, fi maqamil ibadah, itu berada di makam ibadah. Nah, jadi orang yang bersabar di atas yang dikehendaki Allah, yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah mendorong jiwanya di atas kesukaran-kesukaran taklif, apa kesukaran sholat, zakat, dan lain sebagainya, untuk mencari balasan di atas taklif itu, maka orang itu berada di dalam makam ibadah. Waradi ay al-mutmainu bi muradihi, dan orang yang, sementara orang yang ridha, jadi ada orang yang sabar dan ada orang yang ridha. Orang yang ridha artinya orang yang tenang bi muradihi, dengan yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala, fi maqamil ubudiyah, maka dia berada di makam ubudiyah. Wal arifu, sedangkan orang arif, fi maqamil ubudiyah, dia berada di makam ubudiyah. Nah, jadi pertama ada istilah sabir, orang yang bersabar, yang kedua orang yang ridha, yang ketiga al-arif, orang yang arif, orang yang sudah kenal dengan Allah taala. Maka as-sabir, orang yang selalu bersabar dengan yang kehendaki Allah taala, maka dia berada di makam ibadah. Sementara orang yang ridha dengan yang dimaksud Allah taala, maka dia berada di tingkatan ubudiyah. Sedangkan orang yang arif, orang yang sudah kenal dengan Allah taala, maka dia berada di makam al-ubudiyah. Wa hali tanbih ana musyirun alaika ayuhal muridu lil khairi bi bidayatil hidayah. Wallahu a'lam bisawab.